Baik, kita kembali ke marketing management sesi ketiga. Setelah sesi pertama kita developing marketing, sesi kedua kita developing marketing strategy and plan, maka kita masuk tugas marketing yang ketiga, yaitu marketing adalah connecting with customer. Capturing marketing insight, ya. Bagaimana kita mengcapture data-data yang kita kumpulkan. Ada dua bahasan. Yang pertama, bagaimana kita mengumpulkan informasi terkait pemasaran, ya. Pengumpulan informasi. Kalau kita punya informasi, barulah kita bisa melakukan strategi. Ya, idenya seperti itu. Jadi ketika kita nggak punya informasi, strategi yang kita buat boleh jadi itu strategi yang asal-asalan, gitu ya. Tidak berdasarkan pada informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang pemasaran, terkait pemasaran apapun itu, ya, kita melakukan apa untuk mendapatkan informasi? Melakukan market research, ya, melakukan penelitian pemasaran. Waduh, pusing Pak, penelitian pemasaran. Bukan, ya. Kita bikin yang simple seperti ini. Mengumpulkan informasi itu bisa dari dua sisi, dari sisi internal dan eksternal. Sisi internal berarti sisi dari perusahaan itu sendiri, sisi eksternal di luar perusahaan itu. Contohnya apa untuk yang internal? Dari database. Perusahaan punya data prospek, data konsumen, ya. Itu hanya akan menjadi data ketika tidak kita analisis, ya. Tidak kita lihat insight dari data itu. Dari angka konsumen, ya, tentunya kita akan dapatkan konsumen itu umurnya berapa, jenis kelaminnya, ya kan? Kemudian kemampuan belinya, ya, latar belakang pendidikannya. Bahkan kita juga dapatkan data konsumen berupa apa? Misalkan kita punya produk, mereka beli yang di harga berapa yang paling banyak, ya. Itu kan data konsumen. Nah, itu menjadi database kita. Data prospek juga seperti itu. Oleh karena itu teman-teman yang di bisnis properti misalkan, ya, data prospek ini sangat penting sekali, ya. Di bisnis asuransi misalkan, ya, data prospek ini sangat penting. Kita harus memperbanyak prospek karena menurut marketing tunnel, ya, konsumen sebelum membeli itu memiliki perjalanan yang panjang, ya, dari prospek sampai dia jadi konsumen yang loyal, gitu kan. Oleh karena itu database prospektus kita, ya, si A, si B, ibu A, ibu B, bapak A, bapak B, itu data prospek walaupun belum jadi konsumen, itu juga memiliki insight yang bisa kita kulik, ya. Bisa kita dapatkan insight-nya dari data prospek itu. Apalagi data konsumen, ya, ini sangat besar sekali insight yang bisa kita dapatkan. Untuk apa sih? Membuat strategi marketing, ya. Kemudian data proses penjualan, dari pemesanan sampai penjualan. Kalau kita lihat di e-commerce, ya, dari barang dikemas, barang dikirim, ya, dan sebagainya sampai ke pembeli, itu ada datanya semua. Kita bisa pakai data itu untuk membuat strategi, ya. Misalkan jikalau dari beberapa produk kita yang paling lama di masa delivery-nya itu dari menggunakan ekspedisi apa, gitu kan. Oleh karena itu next kita jualan di next-nya jangan pakai ekspedisi tersebut. Nah, itu kita dapatkan dari mana? Dari data proses penjualan kita, ya. Atau misalkan dari data itu yang masuk keranjang berapa, kemudian yang dikonversi jadi dia beli berapa, gitu kan. Terus di ujung, di akhir dia komplain berapa, data komplain. Itu data proses penjualan semua. Nah, itu kita bisa jadikan strategic marketing. Yang komplain banyak dari produk kita, berarti value apa yang harus kita koreksi, ya. Produk di sisi mana, variety-nya, packaging-nya, atau apanya, ya, gitu ya. Itu data yang bisa kita manfaatkan untuk strategi marketing berikutnya dari internal, ya. Kemudian dari eksternal apa? Dari eksternal ada data yang kita peroleh dari
kegiatan marketing intelijen. Ya, intelijen itu memata-matai ya, cara gampangnya gitu. Tetapi bukan hanya memata-matai, tapi kita mencari data secara intelijen gitu ya. Bagaimana data yang ada di lapangan yang kita grab, yang kita dapatkan dari sales force kita yang melakukan canvassing gitu kan. Ya, kita misalkan jualan HP ya, sales masuk ke pasar HP atau yang zaman sekarang melalui affiliate yang bisa kita sebut mereka sebagai sales force kita ya, para affiliate ini kan sales force kita ya, tenaga terdepan penjualan produk kita melalui affiliate tersebut. Nah, data yang kita akses dari affiliate tersebut apa? Atau sales force kita apa? Banyak sekali. Berapa barang yang dibeli, ya, produk yang mana yang paling disukai dan sebagainya. Harga berapa dari produk yang mereka minati dan sebagainya. Bahkan packagingnya ya, dan semua hal 4P yang bisa kita dapat. Distributor ya, distributor itu kita datanya juga kita bisa olah jadi pertimbangan untuk membuat strategi ya. Dari toko distributor katakanlah ada Wawa ya, ada toko Wawa yang jadi distributornya warna abadi ya, toko pabrik cat warna abadi punya distributor toko Wawa ya, WA itu sebagai distributor. Apa data yang sana? Cat apa yang paling lengkap, yang paling laku ya, misalkan situ. Jam berapa konsumen itu beli? Nah, itu kan data marketing insight semua dan sebagainya dari para ahli, pemerintah. Kemudian menganalisa lingkungan ya, analisa tren ya. Kira-kira ke depan tren fashion seperti apa? Nah, itu kita harus ada aktivitas intelijen gitu ya. Data eksternal tentang tren, demografi, ekonomi atau bahkan politik. Kita mau masuk tahun politik, kita harus analisa apa yang bisa kita jadikan strategik dalam bisnis. Yang kedua melakukan penelitian pemasaran ya. Jadi data-datanya tadi kita lihat sini, mengumpulkan data. Apa data yang dikumpulkan ya? Data dari internal dan data eksternal, bentuknya apa aja tadi ada. Nah, setelah itu kita melakukan riset ya, penelitian pemasaran ya. Mulai dari apa? Mendefinisikan masalah, mengembangkan rencana penelitiannya ya, kemudian mengumpulkan data, menganalisa data, mempresentasikan temuannya dan membuat keputusan pemasaran berdasarkan data yang kita input, baik itu data internal marketing maupun eksternal marketing. Contoh ya, mendefinisikan masalah. Waktu itu TVRI sudah tidak bisa bersaing dengan TV swasta lainnya. Apa masalahnya kan gitu kan? Define market problemnya apa? Oh, ini TV kalah saing dengan TV swasta. Mengapa? Oh, apa sih program yang disukai masyarakat apa? Ini harus kita cari nih. Program yang disukai masyarakat apa? Berapa banyak penonton yang mungkin menyukai program tersebut? Dan bagaimana cara membuat program tersebut? Riset questionnya seperti ini. Dari masalah ini tidak bisa bersaing. Itu problem statementnya itu ya. Kemudian mengembangkan rencananya, metodenya melakukan penelitian apa, sumber dayanya ada primer, ada sekunder, siapa yang akan ditanya ya, melalui risetnya kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif survei gitu ya, ditanyakan ke berapa orang, ya, apa yang disukai, yang ditonton Bapak Ibu sekarang apa, misalkan itu kuantitatif. Atau kualitatif, kita melakukan wawancara, observasi dan sebagainya. Setelah itu muncul ini ya, nah, ini yang tadi mengumpulkan data, kemudian menganalisa data dianalisa, dipresentasikan. Contoh kasusnya ini TVRI tadi ya, tidak bisa bersaing, akhirnya apa? Waktu itu zaman manajer yang Helmiah ya, membeli hak siar senilai 28 miliar hak siar dari Premier League. Ya.
Loh, ini mahal nggak ini 28 miliar? Bisa jadi mahal, bisa jadi murah. Bisa jadi murah karena ada datanya nggak? Nah, data apa, Pak? Data ini tadi. Program apa yang banyak penontonnya, ya kan? Program apa yang banyak penontonnya? Bisa jadi murah 28 miliar ini ketika Premier League lah yang menjadi yang memiliki view penonton terbesar terbanyak di Indonesia gitu kan. Sehingga nanti TVRI bisa jualan di saat live ya, saat siaran Premier League itu di sela-selanya ada masuk iklan ya. Iklannya Jarum, iklannya Indomie, iklannya Bank BCA misalkan dan sebagainya. Calon-calon sponsor ya, lebih murah. Setelah itu juga membeli hak siar bulu tangkis. Ya, bulu tangkis ini kalau kita lihat pasarnya penontonnya luar biasa banyak di Indonesia dan Indonesia pun juara bulu tangkis juga lebih sering daripada cabang olahraga yang lain. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia dimanapun itu bisa bermain bulu tangkis dan ada harapan menang dan orang ada sisi heroiknya ketika menonton bulu tangkis. Nah, itu besar marketnya, penontonnya sangat besar. Oleh karena itu TVRI juga mau membeli hak siar bulu tangkis kejuaraan dunia tahun 2019. Jadi marketing strategi yang dilakukan ya, membeli hak siar sekian miliar itu dirasakan murah ketika kita tahu datanya ya, ketika kita bisa membaca marketing insight-nya. Ya, jadi kali ini kita belajar bagaimana kita memerlukan data untuk membuat strategi. Sampai jumpa di pertemuan keempat.